Viewers at home, banyak sekali orang tua di luar sana yang mendidik anaknya hanya berdasarkan pengalaman. Padahal kita perlu untuk belajar banyak agar bisa menjadi orang tua yang bijak. Tonton video ini sampai habis agar Anda mendapatkan tips mendidik anak agar tumbuh menjadi saja yang perlu orang tua lakukan terhadap sang anak ya. Yang pertama, orang tua harus konsisten. Konsisten di sini yang saya jelaskan, kalau tidak konsisten itu berakibat fatal ya terhadap anak kita. Karena anak kita akan menganggap kita ya, orang tua ini ngomongnya tidak betul, hanya ngomong saja, tapi itu tidak dilakukannya. Dan yang kedua, harus komunikatif ya, komunikatif. Orang tua harus sering melakukan komunikasi aktif dengan anak ya. Artinya sering-sering menyapa anak ketika mereka melakukan apa, ditegur, lagi buat apa nah, lagi bikin apa gitu ya. Oh iya, bagaimana keadaanmu di sekolah, bagaimana kuliahmu dan sebagainya, apa saja yang mereka lakukan. Orang tua harus menanyakan ya, bukan berarti kepo, tapi itu dalam bentuk perhatian, karena biasanya juga anak kan tidak mau dikepoin ya, biasanya apa yang sudah remaja. Tapi di sini kita lihat kondisional saja ya, artinya itu bentuk perhatian bahwa kita care terhadap mereka, kita peduli terhadap mereka, karena banyak anak-anak yang merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah ketulusan. Ketulusan di sini artinya sabar dan syukur. Ya, sabar artinya orang tua sabar terhadap anaknya, bila anaknya menurutnya anaknya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau berperilaku buruk ya, padahal kita sudah berusaha. Bisa saja anak dipengaruhi oleh lingkungan, atau anak juga mungkin diasuh oleh selain diri kita ya, dan orang yang mengasuhnya itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, sehingga anak berperilaku tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, di sini orang tua harus sabar. Kemudian tulus di sini ya, syukur kita ini artinya kita syukur berarti kita tulus terhadap mereka. Syukur itu bersyukur, artinya ketika anak kita menuruti apa yang kita katakan, ketika kita minta sesuatu itu mereka cepat. Jadi kita perlu bersyukur bahwa anak, ya Allah, betapa anak saya ini artinya tidak seperti anak yang lain yang ngeyel, tapi ini alhamdulillah saya penurut gitu ya. Namun ingat Bu ya, semua anak itu tidak memiliki karakter yang sama gitu. Ada yang mudah ketika kita minta sesuatu itu mereka cepat respect, ada yang lain juga itu tidak selalu, tetapi kita memahami mereka gitu. Nah, bukan berarti ketika mereka lambat itu bukan mereka tidak mau, tapi ada yang dipengaruhi oleh karakter. Nah, ini orang tua harus paham seperti itu. Jadi tulus dalam setiap keadaan, maupun anak kita baik maupun anak kita tidak seperti yang diharapkan, namun kita tetap care terhadap mereka. Itulah ketulusan. Yang pertama tadi sudah ya dibahas, komunikatif, konsisten. Yang ketiga ketulusan. Nah, yang keempat adalah memberikan pujian positif terhadap anak ya. Pujian positif di sini ya, kita menghindari pujian-pujian negatif ya, yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Pujian positif di sini ketika anak melakukan sesuatu hal-hal yang kita anggap ya tanpa kita suruh mereka melakukan, berikan pujian sama anak. Ketika menaruh sepatu pada tempatnya, menggantung tas pada tempatnya, tidak dilempar begitu saja, berikan mereka pujian. Jangan kita hanya fokus pada hal-hal yang negatif, tapi hal-hal positif itu jarang kita ucapkan pada mereka. Apalagi di usia anak-anak yang pada masa keemasan ya, mereka itu paling senang dipuji. Nah, kalau yang remaja ya, mungkin kalau kita terlalu lebih memuji mereka ya, mereka anggap terlalu alay, mungkin lebay ya. Tapi kita lihat kondisi-kondisi yang dimana ya, ketika mereka membantu kita ya, pujian seperti apa, dengan ucapan terima kasih nak ya sudah nolong ibu ya, seperti itu. Nah, ini ada pada poin berikutnya, budayakan sifat TTM, tolong, terima kasih, dan maaf ya. Orang tua ya kalau bisa memberikan ya teladan untuk ketika meminta sesuatu dengan kata tolong ya. Yang kedua, ketika mereka sudah melakukan, ucapkan terima kasih ya, dan tulus, makasih nak ya gitu.
Dan yang berikut adalah maaf. Nah, maaf ini ketika ibu sudah marah ya, atau salah menghukum mereka gitu ya. Artinya yang tadinya mungkin adik yang salah, adik yang salah, nah kakaknya yang dihukum. Tapi tanpa, karena kita tidak mendengar ya penjelasannya, kita langsung namanya kakek ya, mereka harus dihukum. Ini tidak seperti ibu, itu tidak seperti itu. Sebagai orang tua kita harus menanyakan akar masalah, jangan sampai kita salah menghukum. Bukan serta merta karena kakak kemudian mereka harus mengalah, tidak seperti itu. Artinya kita mengajarkan sang adik untuk menghargai sang kakak gitu, seperti itu. Jadi ya, pujian ini harus dilakukan oleh orang tua ya, ketika mereka melakukan kebaikan. Maksudnya ya, kata maaf ya, mohon maaf, kata maaf ini harus dilakukan ketika orang tua melakukan kesalahan ya, atau melakukan yang membuat mereka sedih, seperti itu. Dan yang terakhir ya, yang terus diperhatikan adalah hindari ya menghukum anak itu sesuai dengan usianya gitu. Jangan kita sesuai dengan usia dan perbuatannya. Ada usia-usia tertentu yang kita tidak bisa memberikan hukuman terhadap anak. Di usia anak mau masuk 6 tahun, kita sudah bisa memperkenalkan hukuman-hukuman ringan, sehingga mereka nanti terbiasa ketika pada usia 10 tahun mereka sudah terbiasa ketika mereka melakukan kesalahan ada hukuman yang mereka lakukan, misalnya ketika mereka meninggalkan sholat. Nah, ini harus, itu bentuk ketegasan, bukan kekerasan ya, bentuk ketegasan. Hukuman-hukuman yang perlu diperhatikan adalah ya, jangan sampai membuat cedera fisik ya, misal kemudian minta persetujuan mereka ya, hukuman apa yang nanti diberikan ketika mereka melakukan kesalahan. Ibu kasih pilihan ya, mau cubitan tebal atau cubitan kecil ya, itu contoh ya. Artinya hukuman, jam mainnya dikurangi, uang jajannya dikurangi, pilih saja sesuai dengan hasil musyawarah ya, seperti itu ya. Mungkin banyak sebenarnya sih, tapi mungkin itu yang saya bahas dulu terkait apa yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik anak. Ya baik ayah bunda, kita sudah ada di penghujungnya sesi, dan saya sudah memaparkan terkait dengan apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dilakukan, dan ini saatnya kita berpisah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada sesi berikutnya. Pesan saya buat ayah bunda ya, menjadi orang tua itu kita harus bahagia. Kalau ingin anak kita bahagia, menjadi orang tua itu harus tulus. Kalau kita menginginkan anak kita itu tulus dalam menjalani hidupnya, kita adalah cermin dari anak-anak kita. Jadi kita siapkan diri kita menjadi orang tua yang hebat buat anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang hebat seperti yang kita inginkan, khususnya hebat dalam ilmu agama, akhlaknya, dan insya Allah mereka bahagia dunia dan akhirat. Ya, saya ingin memperkenalkan channel saya ya. Channel saya memang kontennya masih kurang, tapi Bapak Ibu atau ayah bunda boleh berkunjung di channel saya Bunda Ming. Di situ ada berbagai info terkait konten-konten yang berhubungan dengan terapi, dengan parenting juga. Dan insya Allah doakan semoga channel saya itu bisa dikelola secara profesional, sehingga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.